Jadi udah lama banget nih, kami pengen nge-review mobil yang sebenarnya jadi idaman adminnya Motomobi News. Mobilnya apa? Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Lagi-lagi Datsun. Di era 1970-an seperti zaman keemasan bagi Nissan, tidak terkecuali bagi Datsun. Karena brand Datsun ditempatkan pada sejumlah produk Nissan yang berada di segmen middle low. Salah satu produk Datsun yang cukup terkenal di tahun 70-an adalah 120Y dengan kode bodi B210. Kalau di pasar domestik Jepang namanya Sunny. Datsun B210 pertama kali keluar di momen krisis minyak bumi pada tahun 1973. Seperti sudah takdir bagi pihak Nissan, Datsun B210 ini diciptakan dengan fokus efisiensi bahan bakar dan nilai keandalan dan reliability bagi penggunanya. Datsun B210 hadir di pasar Indonesia dengan satu varian saja, yaitu 120Y dengan mesin 4 silinder 1200 cc. PT Indokarya yang memasarkan mobil ini, seiring dengan Datsun 160J. Review Datsun 120Y ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Yes, ahli sejarah motomobi. Ayo lanjutkan, Paman. Ini adalah Datsun B210 120Y. Di Indonesia bilangnya Datsun 120Y. Kode bodinya B210. Kalau di Jepang namanya Datsun Sunny. Ya, Sunny. Kemudian ini merupakan leluhurnya Nissan Sentra lah. Nissan Sunny, Nissan Sentra, ya ini leluhurnya. Jadi ini merupakan Nissan Sunny generasi 1, 2, 3. 3 kayaknya ya? Iya. Oke, jadi di Indonesia itu mulai dipasarin pertama kali itu di medio tahun 70-an. Tapi resminya pertama kali diluncurkan di Jepang itu tanggal 1 Mei 1973. Kebetulan unit yang ini buatan tahun 1978. Memang itu tahun terakhir sebelum 79 masuk ke generasi berikutnya B310, 120Y yang B310. Datsun 120Y ini memang sejujurnya kalau saya yang menyukai Toyota Corolla dibandingkan Datsun 120Y, bentuknya memang agak-agak unik mobil ini, terutama di bagian belakang itu. Tapi nanti kita bahasnya. Datsun ini lahir di era saat ada krisis minyak di bumi. Krisis minyak mentah ya di global ya tahun 73. Itu semuanya harga minyak bumi jadi mahal, kemudian orang shifting dari mobil-mobil yang cc besar mencari mobil cc yang lebih kecil atau yang lebih efisien. Datsun tepat banget nih pas ngeluarin 120Y ini atau B210 ini di tahun 73. Jadi orang langsung ngeh, wah ini mobil yang cc-nya nggak terlalu besar, ukurannya oke, efisiensi bahan bakarnya juga oke. Tapi emang bener, mesinnya tergolong punya efisiensi yang baik. Jadi saya punya 4 orang kenalan ya. Mereka berempat nih masing-masing pernah punya 120Y. Mereka, hal pertama yang mereka banggakan ialah konsumsi bahan bakar yang cukup efisien. Jadi untuk dibanding mobil-mobil di kelasnya, dia tergolong yang efisien karena juga bodinya juga nggak terlalu berat, nggak nyampe 1 ton mobilnya. Oke, dimensinya tidak terlalu besar. Kalau dihitung panjangnya itu nggak nyampe 4 meter, asli nggak nyampe 4 meter, 3,9 sekian lah. Wheelbase-nya 2,3an, jadi ya nggak terlalu besar, compact. Jadi memang benar-benar Nissan, Datsun menciptakan mobil ini untuk orang-orang yang shifting dari mobil-mobil yang ukuran besar untuk mobil yang lebih efisien. Oke, kita lihat depannya ya. Nah, di Indonesia 120Y itu tampil cuma ada satu varian aja ini, yang ini aja. Jadi grillnya ya kayak gini, garis-garis kombinasi sama kayak ada sirip-sirip gini ya. Nah sebenarnya kalau yang versi JDM ada lagi model grillnya itu yang garis-garisnya motifnya beda, nggak garis-garis gini. Kemudian ada driving lampnya juga ada, itu yang versi trimnya lebih tinggi. Kemudian spion tanduknya juga ini sebenarnya bukan bawaan mobil, somehow fit in sih. Aslinya bentuknya nggak kayak peluru kayak gini sih, tapi ini bentuknya oke juga sih, masih period korek. Dan
Datsun 210 ini punya beberapa varian bodi. Ini salah satunya sedan 4 pintu, tapi juga ada sedan yang 2 pintu. Kemudian ada yang 2 pintu fastback atau coupe, jadi belakangnya tuh rata gitu ya. Nggak sedan gini, nggak bagasinya tuh langsung. Kemudian ada yang station wagon dan ada juga yang van. Jadi semuanya total ada 6 varian bodi. Semua suspensinya yang depan biasa aja, per keong, belakangnya per daun. Minim dengan aksen-aksen keramaian mobil ini. Jadi emang simpel banget, nggak banyak list chrome gitu, jadi cuma bumper depan, terus ada list kaca, mestinya ada krom-kromannya ini juga mestinya ada nih, kayaknya ada masalah di karet kaca, jadi ini terlepas. Kemudian emblemnya juga ada krom-kroman dikit. Udah itu aja sih, sisanya nggak ada yang fancy di mobil ini karena memang benar-benar mobil buat dipakai harian, nggak nyusahin, nggak banyak gimmick. Dari samping kelihatan simpel aja, padahal ada aksen pinggul di bodinya. Kalau dari depan situ ke belakang, itu bentuk mobil itu gini. Ini emang ciri khas Datsun ya, tahun 70-an tuh kayak nih garis waistline-nya tuh ke atas, tapi ntar di pilar C ke belakang tuh jadi turun lagi ke bawah. Jadi kayak cock battle, istilahnya cock battle. Ini tidak hanya 210, di era itu juga di 610 juga, 710 juga, 810 juga. Jadi bentuk bodi ini nih, cock battle itu semua Datsun era 70-an tuh pasti ada. Garis bodinya kelihatan jelas sih, ini bagian sini bawah juga ada. Oke, kita lihat ke belakang. Tuh garis bodi kelihatan sampai belakang menghilang di sini. Oke, lampunya bentuknya unik banget sih. Nggak ada mobil Jepang lain yang bentuk lampunya, lampu belakangnya kayak gini. Unik banget. Jadi di B210 ini bentuk lampunya yang common seperti ini, yang umumnya, tapi ada yang versi GL kalau nggak salah ya, Indonesia nggak masuk. Itu bentuk lampunya lebih full, terus garnisnya juga penuh di sini. Jadi ketutup nih, nggak kelihatan panel bodi, nggak kelihatan. Jadi full aja. Bagian belakang ini lampu sama garnis. Plat nomor tetap di bawah. Sayang banget, nggak ada lubang kuncinya. Anak kuncinya rusak kayaknya nih. Terus, nah ini juga unik di B210. Di sini ada kayak aksen bodi sirip insang ya, kayak insang ikan. Dia nggak nembus, nggak bolong. Ini cuma kayak aksen gitu aja. Cuman kalau ini mobil pernah amit-amit tabrakan dari belakang atau serempetan segala macam, kemudian orang yang males benerin, langsung dibabat aja di dempul, hilang aksennya, nah udah langsung ketahuan deh. Ini mobil pernah bermasalah. Kayaknya belum pernah kena apa-apa nih belakang sini. Oke, terus nggak terlalu rame segala macam. Nah, perkara velg. Ini velgnya bukan bawaan mobil. Velg aslinya itu kaleng terus pakai dop. Nah, ini kebetulan velgnya ialah Toms Igeta. Iya, memang Toms bukan tuner dari Nissan atau Datsun, emang itu tuner dari Toyota. Tapi period korek, iya, tapi peruntukannya mungkin enggak. Tapi kok bisa pasang sini? Iya, PCD sama, 4x114, kemudian lebarnya juga bagus. Kebetulan di ring 13, lebarnya 7, offsetnya -5. Keren, makanya dia bisa rata semuanya. Tapi nggak apa-apa menurut saya, meskipun ini pakai Toms, ya udah nggak apa-apa lah, keren kok jatuhnya, tetap period korek tahun 70-an. Oke, udah eksterior udah semua, tampilan oke. Ini juga diceperit, tinggi mobilnya mestinya nggak serendah ini, lebih tinggi. Jadi ntar pasti rasa berkendaranya rada mentul-mentul. Ntar kita coba ya pas lagi jalan. Kita lihat interior ya. Mencoba duduk di posisi penumpang belakang. Ya, karena diceperin jadi naiknya susah. Wah, nangkring ya. Orang Jepang kurus-kurus ya dulu ya. Apa sayanya yang kegedean? Tuh, udah mepet gini. Wah, ya aslinya sih harusnya lebih komplit pada sekarang sih mobil ini kan. Ini udah tahun 78, udah hampir 50 tahun ya? Udah hampir, iya. Udah 48 tahun usianya. Ya manusia aja 48 tahun bocel-bocel di mana-mana, udah banyak penyakitnya ya. Ini ya masih ada sisa-sisa orisinal, tapi detail-detailnya sih memang perlu dilengkapin lagi sih. Oh, tapi duduknya kayak gini ya. Ya itu dia, karena mobilnya kompak, nggak terlalu besar ya, duduknya segini ini, udah nikmatin aja ya. Di belakang, waduh. Lupakan semua aspek kenyamanan, nggak ada headrest belakang, nggak ada seat belt belakang, nggak ada armrest juga nggak ada. Ya udah, mobilnya simple, gini aja udah. Yang duduk belakang udah terima nasib. Yang nebeng tahu diri. Waduh, wah, yes, nggak nyangka loh. Ini mobil pertama kali tahun 73 tapi
bentuk dashboard panel instrumennya tuh kok beda banget sama mobil Jepang pada umumnya. Bentuknya tuh melengkung gitu ya, terus setirnya juga senada gitu bentuknya. Visibilitas oke loh, pilar kecil kelihatan ujung-ujungnya, apalagi pakai spion tanduk gitu kan, ujung-ujung bodinya depan kelihatan, kalau manuver kelihatan semuanya ujungnya. 1, 2, 3, 4 speed ya. Oke. Ini AC tambahan. Aslinya B210 tuh nggak ada AC keluar dari showroomnya, dari dealer. Kalau yang B310 setelah ini itu udah option AC. Jadi ini pasti pasangan. Panel instrumen simple banget, speedometer, temperatur, bensin, jam. Jamnya hidup bos. Lihat dong. Hidup. Ini lampu, ya kan? Ini kunci starter. Ini apa ya? Ini lighter, ini wiper masih ini. Udah, pokoknya simple banget deh semuanya. Ini aslinya ada radio, option buat radio tapi kayaknya nggak pernah dipasang. Ini buat naruh barang. Ini laci, saya nggak mau buka karena takut. Sun visor 2 kanan kiri, simple banget udah. Setirnya itu loh, asik slim. Pedal-pedal sih agak mepet ya. Dan nyetirnya jadi nggak lurus karena mepet. Karena gundukan transmission tunnelnya cukup besar. Kalau sekarang dipakai harian, ya mungkin cukup menantang. Tapi kalau zaman dulu kayaknya oke-oke aja. Nggak ada pilihan soalnya. Kita lihat mesinnya ya. Wih, ini dia. Mesin A series. Kalau di 120Y itu mesinnya A12 1200 cc. Horsepower-nya nggak gede, nggak nyampe 9, boro-boro 90. Kayaknya nggak nyampe 70 HP deh, 60 sekian. Tapi ya karena badan mobilnya ringan, ya oke-oke aja. Saat itu sih oke-oke aja. Mesinnya 4 silinder, segaris, OHV, overhead valve, jadi noken AC masih di dalam. Pengapiannya juga masih platina, karburatornya itu biasalah 2 lubang, progresif, operated gitu. Tapi kayaknya udah diganti nih sama merek lain. Kalau aslinya tuh ada intipan kacanya deh kalau nggak salah. Tulis aja di komen ya, bener nggak tuh? Karburator itu kalau aslinya Niki apa Hitachi itu ada intipan kacanya kayak akuarium gitu. Terus koplingnya masih pakai kabel, bukan hidrolik. Remnya aja yang hidrolik. Kemudian ini mesinnya cukup bandel karena A-Series itu ada beberapa dipakai di Datsun yang lain. Jadi dari semua generasi Sunny, dari yang mesin 1000 itu sebelum berarti apa ya? B10, B110, B210 sampai B310 itu mesin A-Series-nya ada semua. Mesin 1000 ada, 1200 seperti ini, kemudian ada yang 1300 dan 1400. Di B210 ini, di Datsun 210 ini, tidak hanya mesin A aja optionnya, mesin L juga ada, tapi itu di PB210 sama GB211 kalau nggak salah ya, pakai mesin L. Bahkan yang di Afrika Selatan itu ada yang spesial banget, mesinnya L16, double karburator, itu yang bodinya fastback 2 pintu itu, keren deh. Kalau nggak salah nama julukannya, kalau ini kan 120Y, kalau yang Afrika Selatan itu yang limited edition itu namanya 160Z. Oh Z ya, kayak Fairlady aja. Udah, kemudian ini mesinnya cukup bandel, nggak nyusahin, simple. Jadi mirip-mirip mesin Toyota K-Series, kan itu juga simple ya. Dan dipakai long lasting, nggak gampang rusak, maintenance-nya gampang. Ini mesin ini dikenal suara mesinnya tuh halus. Karena ini udah pakai knalpot racing, moga-moga tetap kedengeran ya suara mesin halusnya ya. Halus kan? Halus loh ini. Gak usah digas, gini aja udah. Mesinnya tuh tenang banget. Karena emang simple. Penasaran gak sih pengen jalan-jalan sama ownernya? Gas. Gas ya? Gas! Oke, kami sudah bersama Om Hendy yang punya Datsun 120Y B210 ya? B210. Thank you Om, udah dibolehin nih bikin mobilnya. Om, ceritanya gimana sih kok bisa punya Datsun 120Y ini? Ceritanya gimana Om? Ya, jadi kebetulan mobil ini tuh bawa lungsuran ya. Lungsuran tuh turunan dari ayah, almarhum ayah. Oh gitu? Iya. Oke, jadi dulu ayahnya udah pakai lama berarti mobil ini? Udah lumayan Om, dari saya kecil Om. Kecil tuh SD atau? Dari 2002 Om, saya SD dulu. Oh, tahun 2002? Angkat bekas, terus akhirnya
Ya udah, saya turun ke adik saya, terus akhirnya almarhum bapak udah nggak ada. Udah, saya pakai aja, saya terusin deh. Oh gitu. Iya. Nggak banyak kendala nggak Om mobil ini pas lagi terusin dari ayahnya nih kan? Sejauh ini sih kalau yang udah berubah kali Om ya, yang dari mobil ini dari ayah ke saya tuh catnya udah 5 kali ganti Om. Sampai yang terakhir sekarang itu warna kelima nih. Aslinya dulu waktu zaman beli dulu tuh Pertama kali dapet warna merah. Oh merah. Warna merah, terus ke silver, Oke. biru telur asin, hitam, terus terakhir kuning ini. Jadi plat di STNK gitu warnanya ganti-ganti dong. Warnanya ganti-ganti Om. Ya ampun. Tapi udah paling seret kayaknya ini ya. Iya. Kayaknya terus terakhir sebelum ayah nggak ada, terakhir warna ini sih Om. Oh, jadi beliau masih ada pun mobilnya warnanya udah ini. Iya, dia tahu lah waktu itu mobilnya lagi dicat di bengkel, terus udah selesai. Kebetulan nggak lama, Iya, nggak ada. udah nggak ada ya. Oke. Om Edi sekarang masih aktivitasnya dia kuliah? Kuliah Om, Oh kuliah. Iya. Dipakai harian. dipakai ke kampus Om. Keren. Nggak pernah ada kendala dong. Sejauh ini belum ada sih Om, kendala yang aneh-aneh, temperatur segala macam juga aman sih Om. Iya tuh temperaturnya keren loh. Temperaturnya tuh 1/4 aja. Terus kan namanya Datsun udah lama. Datsun kalau kan yang lama-lama on the deal makin lama makin tergolong susah ya. Iya bener Om. Terus ada ngakalinnya nggak Om? Kalau yang sebisa mungkin pakai yang orisinil. Iya. Tapi kalau nggak ketemu orisinil kan mau nggak mau harus pakai substitusi mobil lain dong. Iya. Ini ada kayak gitu Om yang pakai mobil lain. Ada Om. Kebetulan di kopling nih kita pakai punyanya Avanza, cuman nggak langsung penpe, kita pas-pasin lagi lah. Dimodif-modif dikit ya, kayak paling nggak bisa fungsi. Masih masuk, bisa masuk Oke. lah. Terus karburator kita pakai punyanya Kijang sama radiatornya juga. Wah, karburator Kijang emang obat buat mobil tua, terutama mobil Jepang yang lama ya. Iya. Itu karburator Kijang udah jamu ya, dia udah obat mujarab, solusi paling masuk akal udah. Iya. Tapi emang basicnya mesinnya 120 ini, A12 ini itu bensinnya irit banget loh konsumsinya. Terus dipakein karburator Kijang, ya mungkin nggak berubah banyak ya. Iya. Pasang adaptor nggak Om? Apa langsung aja? Langsung aja Om, cuman paling spuyer Oh iya, spuyer aja lah. setting-setting dikit aja ya? Iya, disesuaiin itu sih paling. Oke. Terus meskipun pakai karburator Kijang, performanya tetap sesuai standar aja kan? Jadi Iya, masih nggak makin dapet lah. lelet, nggak Nggak. makin boros. Ini kan kayaknya knalpotnya juga ganti Om, biar Iya. ganti racing nih ceritanya. Ceritanya yang bener Om. Muffler belakang aja ya? Muffler belakang doang Om. Kalau yang depan sampai tengah Masih standar. bawaan, masih Oke. standar. Terus ini karena ini mungkin di video kelihatan nih kita kayak mentul-mentul gitu. Ini CPR ini Om. Dipendekin Om. Oh, berapa banyak? Potkit Om. Oh, potkit. Potong berapa ya? dikit. Turun 3 jari Om. Jadi- Rata. Jadi bukan sport kit tapi pot kit. Potkit. Potong dikit. Potong dikit. Potong dikit. Tapi rata ya, Rata, belakang Om. rata. Nah, yang belakang kan per daun ya. Iya, Itu di press aja. di press aja paling belakang. Shock breaker standar. Shock breaker standar. Makanya rada mentul-mentul Iya. Kan. Wah. Berasa. Wah. Naik mobil off-road. Iya, tapi joknya tuh meskipun jok keluaran tahun 70-an tapi suportif empuk loh ini. Ya. Ya kan? Ini karena mobil tahun 70-an, mesinnya kecil, gearboxnya cuma 4 speed. Jadi nggak ngebut-ngebut apa, cukup segini aja. Selain itu, saya nggak mau ngebut-ngebut banget karena terlalu mentul-mentul. Terus berarti kan ya tahun 2002 ya? 2002 Om. 2002 berarti sekarang udah 14 tahun. Iya. 14 tahun ya? Iya dong. Iya, 14 tahun. Itu gantian Om Henry sendiri pakai apa adiknya juga pakai? Gantian sih Om, kita kadang. Oh, Karena kalau apa di rumah gitu, Ade juga kadang sering pakai. Ibu Ah. juga kadang masih Oh, iya? suka pakai. ini nggak nyetir sendiri? Ibunya masih suka nyetir kadang. Cuman ya deket aja sih Om, deket-deket rumah aja udah. CPR gini dia nggak masalah. Nggak masalah. Keren. Ini mobil udah diceperin, pakai velg yang lebar, nggak power steering, tetap enteng. Ini bukan karena ngebut, tadi pas jalan-jalan juga setirnya nggak berat, karena masih asli, nggak dimacem-macemin. Mesin juga A12 tuh sebenarnya nggak rewelan ya. Gitu loh.
selama ini kan nggak pernah ada kendala kan? Belum pernah ada kendala sih sejauh ini saya pakai juga. Turun mesin pernah? Turun mesin udah pernah om, sekali om. Ah, Terus juga ya refreshment aja om. bersih-bersih. Dalam-dalamnya dibersih-bersihin, packing yang bocor diganti, ini lagi. Ya. Terus sekarang sama ganti karburator sama ganti radiator juga. Ya sekalian. Ya, radiator itu penting karena radiator menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh di mobil tua. Betul om. Mampet, mesinnya sehat, radiatornya mampet, percuma overheat udah. Ya. Ntar bocor lagi sih packing-packingnya karena overheat. Udah pokoknya radiator ganti baru udah. Terus rem masih asli semua. Rem masih bawaan om. Nggak ada kendala nyari onderdil remnya. Onderdil sejauh ini masih aman sih om. Masih ada sih kalau kayak kampas-kampas itu masih dapat lah, kalau mau nyari-nyari juga masih dapat. Nah iya, sekarang toko onderdil Datsun kan makin lama makin susah nih. Iya betul om. Ini masih tergolong banyak nggak dibanding sama saudara-saudaranya kayak 510, 710 atau 810? Ini tergolong masih banyak nggak 210? Tentatif sih om. Kadang kalau misalkan kita coba cari di offline nggak ada, kita coba carinya di online ya. Lewat teman-teman. Masih dapat sih om. Kadang masih ada sih kalau buat kayak seputaran rem itu masih banyak sih om. Onderdil lainnya? Onderdil yang lainnya juga kadang masih ada om. Teman-teman yang nyelip nyimpen tuh ternyata masih ada. Kayak terakhir tuh om, saya dapat emblem yang di belakang, di bodi belakang. Oh itu di pilar ya? Di pilar itu sih ya? masih dapat yang nos lah istilahnya, masih ada. Wow. Itu sih tantangannya punya Datsun tuh kayak gitu karena barunya udah nggak ada. Betul Atau loh. kalau ada harganya lumayan kan, kayak emblem yang nos itu kan Iya. harganya lumayan pasti. Lumayan tuh dapatnya kemarin. Iya, dan nggak semua toko onderdil Datsun punya loh. Iya. Susah-susah juga. Jadi ya udah PR-nya berarti dua nih om, rapiin, lengkapin yang ini, sempurnain sama sembari bangun yang si 310. Betul loh. Ya. Terusin amanat almarhumah sih waktu dulu tuh. Sebenarnya saya dulu pernah punya 3 om, yang satu double kabin, cuman udah kejual tuh akhirnya yang double kabin. Double kabin apa tuh? 620? U521. Oh 5, oh Ex Pertamina. yang Pertamina Ya. iya. Itu kebetulan udah kejual. Terus dulu almarhumahnya tuh punya amanat tuh, nanti kita bertiga ya Datsunan sendiri-sendiri gitu. Saya pakai itu, nanti aku pakai ini, ada aku pakai yang 310 kayak begitu dulu. Terus udah kejual duluan, akhirnya disaing 310 sama ini, nantilah pelan-pelan mau dirapin lagi lah biar kesampean lah. Yang U521 udah kejual? U521 udah kejual, udah sama teman sendiri juga sih yang suka sama Datsun juga kemarin. Oke, berarti tinggal duluan. Tapi emang dulu ayah emang suka Datsun. Iya, dulu ayah seneng banget tuh sama mobil-mobil Datsun begini. 510 juga dulu hampir sempet pengen beli, cuman akhirnya keburu nggak ada duluan ayah. Akhirnya nggak sempat punya deh. Wah kalau sempat punya sih Itu kali ya. di awet-awet dah tuh. Itu sekarang luar biasa tuh harganya. Saya masih pengen banget tuh review 510 tuh karena memang ya. dulu zaman saya belum berkeluarga ya, sama temen-temen juga tuh, sama temen-temen deket tuh punya, dia ada salah satu punya 510, kita suka jalan-jalan. Ya, Mantep mobilnya. iya mantep, kakinya enak banget kan, independen kan? Iya. Kaki independen, mesin 1600. Wah pokoknya dulu ya bandelan zaman muda lah, kebut-kebutan gak jelas. Jadi ya dirawat aja om. Ya, Semoga betul. biar awet, bisa terusin amanat ayahnya. Gitu. Sip. Sekali lagi thank you ya om. Thank you banget udah kita diizinin review mobilnya. Oke, saya juga makasih om udah diundang. Ya, pokoknya ntar dirawat aja, ntar sempat tahu 310 nya jadi kabarin aja om. Siap om. Oke, thank you Om Hendy. Thank you, Om. Thank you. Datsun 120Y punya beberapa panggilan unik di Indonesia. Ada yang menyebutnya dengan Datsun PGW. Ada juga yang menjuluki dengan Datsun Peda. Apa karena bentuknya seperti ikan peda? Tapi biar saja. Yang penting Datsun 120Y sempat cukup dekat dengan masyarakat Indonesia karena banyak juga yang dijadikan sebagai armada taksi, terutama untuk di Jakarta. Alasannya sudah jelas, karena konsumsi bahan bakarnya irit, mesinnya bandel, dan mudah dirawat. Nampaknya saat ini populasi Datsun 120Y semakin jarang terlihat. Jangankan yang dalam kondisi sempurna, yang kondisi siap pakai harian pun sulit ditemui. Faktor ketersediaan suku cadang bisa menjadi salah satu faktor penyebab rival Toyota Corolla ini menuju kepunahan.
Video ini merupakan opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram dan TikTok. Cek website motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.